Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Jadi kali ini aku mau ngebahas custom ROM Rising OS. Aku tunjukin dulu di grupnya ya. Dan by the way, aku ini lagi masang Rising OS juga di versi yang sama di Pocophone F1 ku guys. Oke, aku tunjukin ini dia ya, dari Arijit Saha, Dark Elixir. Versinya juga sama, 4.2 Kailash juga, tapi beda device. Androidnya pun juga sama. Nah, apakah ada sesuatu yang berbeda? Ada fitur-fitur yang beda? Ternyata ada guys, nanti aku tunjukin ya. Sekarang kita bahas dulu soal dalaman atau soal experienceku selama make custom ROM ini. Untuk info aja, di sini untuk ROM yang aku install itu yang versi vanilla ya. Jadi ada dua versi, ada yang GAPS, ada yang versi vanilla. Jadi yang aku pakai ini yang versi vanilla guys. Untuk pertama, aku tunjukin dulu bahwa di custom ROM ini tuh simple play integrity-nya dia dapatnya itu basic kalau nggak salah ya. Oh iya bener, dapatnya itu basic. Terus untuk safety net-nya, safety net dia itu kecentang 1 ya. Untuk CTS profilnya masih belum tercentang. Terus kemudian di Play Store, play proteksinya device is not certified guys. Jadi kalau kalian pengen fix soal ini, kalian bisa ikutin cara yang ada di videoku yang sebelumnya, atau kalian bisa cek aja di playlist ya guys. Oke, untuk bloatware awalnya itu segini ya. Ini bloatware awalnya ya, masih lumayan dikit ya. Kalau untuk kamera galeri itu ada juga. Jadi ya mantap lah. Sekarang mending kita bahas soal aplikasinya, kameranya ya. Untuk kamera dia pakai kamera Mi kamera yang kayak gini, tapi di menunya itu aku nggak begitu paham ya guys, karena juga sedikit nggak ada watermarknya yang jelas. Terus ada menu-menu seperti ini, ada internal magic tool, ini aku nggak paham ini apa. Terus ada menu-menu kayak gini lah, pokoknya ini kan menu eksperimental fitur ya. Nah, aku nggak paham soal kustomisasi di kamera-kamera ini guys. Aku nggak ngerti soal perkameraan, jadi kita skip aja. Yang jelas kalau aku tes satu persatu seperti ini itu nggak ada masalah. Kalau stabilisasinya atau stabilizernya di bagian video ini ada apa enggak, kayak gini ya menunya, kira-kira ada apa enggak guys. Soalnya ini menunya juga sama di bagian foto guys, hampir mirip-mirip lah. Kayaknya sih nggak ada image stabilisasinya ya kayaknya ya, tapi nggak tahu sih. Yang jelas ini aku jebret-jebret, aku tes-tes satu-satu kayak gini, normal guys, nggak ada masalah. Terus selanjutnya soal perbedaan, aku ntar kasih screenshotnya aja ya. Kira-kira inilah perbedaan-perbedaan yang ada di antara dua device ya. Ada yang di wired sama di beryllium yang aku pakai ini. Soalnya aku pakai Redmi Note 5 sama Pocophone F1 guys. HP ku cuma dua itu aja. Oke, masuk ke menu pengaturannya ya. Di bagian sini perbedaannya itu, kalau di Pocophone F1 itu ada menu pencarian, kalau di wired ini enggak ada guys. Oke, ada personalisasinya. Di bagian ini rata-rata semuanya tampilannya itu sama ya. Ada beberapa menu yang beda sih, yang udah aku tunjukin tadi ya. Kalau untuk network dan internet, di bagian ini aku pakai Telkomsel ya. Dan di preferred network tipe ini sudah banyak pilihannya, jadi nggak ada masalah di bagian ini. Cuman untuk 4G plusnya dia nggak ada ya. Terus kemudian hotspot dan tethering ini juga sudah mantap, support untuk tethering VPN. Kemudian ada menu adaptive connectivity juga di sini guys, sudah aktif dari defaultnya ya. Terus untuk kita geser, ini pun juga masih sama, menu-menunya juga masih sama di bagian ini. Terus next kita ke display ya. Bagian display nggak ada yang aneh sih guys, jadi mungkin kita skip aja di bagian ini ya. Untuk tap to wake, tap to sleepnya ini aman ya. Kalau di Pocophone F1 itu double tap to sleepnya untuk home screen yang di layar kosong kayak gini nggak bisa, tapi kalau di wired ini normal guys, bisa semua. Kemudian untuk menu baterai ini pun juga masih mirip, di bagian ini nggak ada yang berbeda. Kemudian untuk sound dan vibration, kalau di Pocophone F1 itu seingatku ini ada Mi Sound Enhancer-nya, tapi ada di menu sistem sini ya. Nah, ini ada di device setting.
Kalau di Pocophone F1 menu ini nggak ada guys, nggak ada Mission Enhancer-nya. Oke, jadi kalau secara keseluruhan untuk fitur-fiturnya itu lebih lengkap di Redmi Note 5 malah ya ketimbang di Pocophone F1 guys. Dan kalau dirasain untuk stabilisasinya, untuk stabilitasnya kayak performanya gitu, ya tentu kalah ya kalau sama Pocophone F1 karena emang chipsetnya pun juga udah beda, device-nya juga beda. Tapi kalau misalkan dipakai keseharan gini lebih enak pakai yang di Redmi Note 5 guys, lebih enak pakai yang di Redmi Note 5 ini menurutku ya. Soalnya kalau di Pocophone F1 itu ada beberapa kalau dipakai itu kadang kayak ada glitch atau mungkin ada kalau misalkan HP-nya habis ditaruh dalam waktu yang lama gitu, dia harus ada penyesuaian dulu gitu guys. Intinya itu nggak stabil langsung tinggal tancap itu nggak bisa, jadi nggak bisa tinggal pakai gitu maksudnya. Tapi untuk bug dan sebagainya ini nggak ada guys, di kedua device aku rasain nggak ada, jadi sama-sama enak. Cuman kalau dipakai secara keseluruhan lebih enak di Redmi Note 5 sih, soalnya untuk fitur-fiturnya juga lebih lengkap gitu. Kalau untuk quick setting menunya juga masih sama ya, kayaknya rata-rata paling yang nggak ada itu fitur kalkulator di Redmi Note 5 ini nggak ada, tapi kalau di Pocophone F1 itu ada. Tapi nggak usah khawatir ya, kalkulator itu ada di sini guys, di aplikasinya itu sudah ada kalkulatornya. Oke, mungkin gitu aja ya untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian ada request, ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang kelewat gitu, kalian bisa tanyain atau bisa tambahin di kolom komentar juga ya. Thank you udah nonton, see you, bye bye.